Selamat pagi. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, akan saya bacakan terlebih dahulu Warta Minggu tanggal 11 Oktober 2020. Yang pertama, tentang HUT warga jemaat. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun di minggu ini kepada yang pertama, Ibu Arianti, warga kelompok 5, kemudian Ibu Oni Lestari Endah dari kelompok 4, ketiga Ibu Devi Susilowati dari Banyu Biru, 4 Bapak Vincentius Mario Vicky Andrian, kemudian berikutnya Ibu Krisnayanti Cahayaning Tias dari kelompok 5, yang keenam Ananda Talia Depa Andrian dari kelompok 5, yang ketujuh Ibu Sri Asih dari Banyu Biru, ke-8 Ananda Matias Evander Chandra Kurniawan dari kelompok 2, dan terakhir Ibu Oktania Ayu Cahyani dari kelompok 4. Selamat ulang tahun dan Tuhan memberkati. Berikutnya tentang peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 yang bertempat di gedung GKJ Ambarawa akan ibadah pemberkatan dan pernikahan dan pemberkatan perkawinan akan dimulai pada pukul 10 atas Saudari Darmi, putri dari Bapak Kunadi dan Ibu Supiatun, warga kelompok 3, dengan Saudara Heru Sukaton, putra dari Bapak Yonatan Soekarno, dan almarhumah Ibu M. Rusmini, warga kelompok 3. Sedangkan pendadaran pengantin akan dilaksanakan pada hari Sabtu 10 Oktober 2020 pukul 5 di gereja. Mohon perhatian dan dukungan serta doa dari semua warga jemaat. Tuhan memberkati. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan melakukan panggilan beribadah. Dan ibadah pada pagi hari ini mengambil tema kehadiran Allah dalam keluarga. Kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan dari PKJ 242. Kita akan memujikan bait yang pertama. Seindah siang disinari terang. Ibadah minggu kedua bulan keluarga, kita awali berdasarkan pengakuan kita demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Oleh karena itu terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera
dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Dipersilakan duduk. Kita wujudkan rasa syukur, kita akui pemeliharaan hikmat yang Ia anugerahkan kepada kita dengan bait yang kedua. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum tembang yang tetap semerbak, cara Tuhan damainya tetap besertaku dan surga yang pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati baru cara Tuhan mengasihiku. Kita akan bersama menerima pembacaan hukum kasih yang terambil dari Injil Matius, pasal yang ke-22, ayat ke-37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kita bersama-sama menyatakan penyesalan atas setiap dosa kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 33, bait yang pertama, "Suaramu ku dengar." Suaramu ku dengar, memanggil diriku, supaya ku dibubukkan di bersaudaramu. Jemaat terkasih, setelah kita menyesali dosa dan kekurangan kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan Allah kita yang terambil dari Keluaran pasal yang ke-32 ayat yang pertama sampai ke-14. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia."
Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanyalah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, 'Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi?' Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu, dan menyesalah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri, dengan berfirman kepada mereka, 'Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya.' Dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya." Demikian berita anugerah yang boleh kita terima bersama-sama. Dan mari kita juga menerima petunjuk hidup baru yang terambil dari Filipi 4 ayat 1 sampai 9. Karena itu, saudara-saudaraku yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Euodia kunasehati, dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan, kuminta kepadamu juga, Sunsubos temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir,
tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menyatakan kesanggupan kita dengan pujian yang terambil dari Kidung Jemaat nomor 387. Kita pujikan bait yang pertama. Kuheran Allah mau memberi. Kuasanya Dia menjaga Yobo Garuda hingga harinya Jemaat dipersilakan kembali. Jemaat milik Tuhan, tiba waktunya Allah menyediakan waktu khusus bagi kita untuk mengucapkan syukur dengan menyerahkan persembahan kita. Adapun ayat pengantar sebagai landasan dari persembahan ini, kita akan menerima dari Mazmur 106. Mazmur 106 ayat 1 sampai 6 disambung ayat yang ke-19 sampai ke-23. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku, ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu, perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersuka cita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa, kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Mereka membuat anak lembu di Horeb dan sujud menyembah kepada patung tuangan. Mereka menukar kemuliaan mereka dengan bangunan sapi jantan yang makan rumput. Mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal yang besar di Mesir. Perbuatan-perbuatan ajaib di tanah Ham, perbuatan-perbuatan dahsyat di tepi Laut Teberau. Maka ia mengatakan hendak memusnahkan mereka. Kalau Musa orang pilihannya tidak mengetengahi di hadapannya untuk menyurutkan amarahnya, sehingga ia tidak memusnahkan mereka.
Demikian ayat pengantar di dalam kita mempersembahkan, dan mari pengumpulan persembahan ini bersama-sama kita iringi dengan pujian Kidung Jemaat nomor 291 bait yang pertama. Mari bersyukur semua. Bangkit berdiri, kita akan bersama-sama menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Mari saya antarkan. Tuhan, Bapa yang Maha Baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga yang Maha Mulia. Tuhan, terima kasih bahwa di pagi hari ini, di kesempatan indah ini, Tuhan boleh menyediakan waktu bagi kami. Tuhan boleh membawa kami datang ke hadirat-Mu, dan kami boleh menyatakan ucapan syukur kami lewat persembahan yang boleh kami kumpulkan. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan menerima setiap persembahan yang boleh kami serahkan di hadapan-Mu dengan penuh sukacita. Dan Tuhan, izinkan bahwa di kesempatan hari ini juga kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang akan dipandu oleh Bapak Pendeta kami. Persiapkanlah hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami boleh menerima firman-Mu dengan baik dan benar. Dan terlebih lagi, Tuhan Yesus sendiri yang akan memampukan kami lewat Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mewujud nyatakan firman itu secara nyata dalam kehidupan kami. Sekali lagi Tuhan, di kesempatan ini kami mempersembahkan yang terbaik yang kami miliki. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bacaan Injil di minggu kedua bulan keluarga kita terima dari Injil Matius 22 ayat 1 sampai dengan 14. Injil Matius 22 ayat 1 sampai dengan 14. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perumpamaan tentang Perjamuan Kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, ada yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia. Tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan
dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hei saudaraku, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, di minggu kedua ini, bulan keluarga, kita disodori tema kehadiran Allah dalam keluarga. Bapak Ibu, tema ini sangat penting sekali untuk kita dalami, kita pahami, kita rasa-rasakan. Mengapa saya katakan penting tema ini? Karena Bapak Ibu, pandemi virus corona ini ternyata tidak hanya pandemi soal kesehatan. Tapi pandemi ini telah menggoyahkan struktur dan sendi kehidupan. Dan yang paling kena, yang paling terdampak, struktur dan sendi kehidupan berkeluarga. Oleh karena itu, Bapak Ibu, di tengah-tengah pandemi dan di tengah-tengah ancaman kerusakan sendi dan struktur kehidupan ini, kita diajak untuk kembali menghayati kehadiran Allah di tengah-tengah keluarga. Bapak Ibu yang terkasih, kitab Keluaran 32 ini kisah yang sangat terkenal. Menunjukkan kisah tentang orang Israel yang melakukan kudeta. Tidak hanya kudeta kepada Musa, tapi pada dasarnya kudeta kepada Allah. Pemberontakan yang nyata-nyata. Karena apa? Mereka sudah dibebaskan dalam penindasan, tetapi mereka tidak ada sama sekali rasa terima kasih. Mereka lupa jerit dan tangis mereka ketika masih ditindas. Tapi sebaliknya, mereka mengisi hidup mereka dengan keluhan, dengan gerutu, dengan sikap tegar tengkuk. Mereka mendatangkan masalah, mendatangkan kekacauan. Kalau kita lihat cerita-cerita sebelumnya, ketika mereka mengeluh tentang makan dan minum dipenuhi. Semuanya sudah dipenuhi. Tapi sekarang mereka beranjak lagi, yaitu ingin mengganti Allah, mengganti pemimpin mereka. Diceritakan tadi ketika Musa tidak segera kembali turun dari gunung, maka mereka meminta Harun untuk menciptakan sesuatu yang bisa mereka sembah. Sekali lagi Bapak Ibu, kebutuhan manusia ternyata tidak hanya cukup makan dan minum. Ketika situasi yang dihadapi oleh orang Israel ini, mereka akhirnya lupa bahwasanya Tuhan selalu menyertai mereka. Meskipun dalam kisah ini sudah tidak ada lagi tiang awan atau tiang api yang menyertai mereka. Mereka sehingga tidak menyadari lagi ada kehadiran Tuhan. Mereka menginginkan sesuatu yang nyata, sesuatu yang bisa mereka pegang, mereka kendalikan. Dan mereka teringat jiwa kesumburan ketika di Mesir, yaitu dalam wujud anak lembu emas. Lah Bapak Ibu,
Sebenarnya cerita ini sebagaimana yang diceritakan juga dalam Mazmur mengakui kalau Allah sangat marah kepada bangsa Israel. Allah ingin menghukum bangsa Israel. Allah ingin melakukan restart lagi, reinstall ulang bangsa pilihannya. Ingin menjadikan bangsa baru melalui Musa, bukan melalui bangsa Israel lagi. Tetapi Musa berhasil meyakinkan bahwasannya usaha penyelamatan itu sudah dilakukan oleh Allah sejak zaman Abraham, sejak zaman Ishak, sejak zaman Yakub, sehingga akhirnya Allah membatalkan. Nah, Bapak Ibu, sebagai umat seperti halnya bangsa Israel, betapa sering kita berpaling kepada Tuhan. Kita menuntut agar Tuhan mau melakukan apa yang kita harapkan, mau mengabulkan apa yang kita minta. Seolah-olah Tuhan itu ya sesuatu yang seperti kantong Doraemon. Apapun juga kebutuhan kita seolah-olah ada di kantong Doraemon. Dan bisa jadi kita terjebak, beralih fokus kita pada harta duniawi, pada kesuksesan duniawi, dan menuntut Tuhan supaya jangan sampai usaha-usaha kita gagal. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, padahal sebenarnya kalau kita gagal, kalau kita jatuh, itu karena kehendak bebas kita. Kita sendiri yang membuat, kita yang menanggung konsekuensi atas pilihan-pilihan kita. Ini kalau kita belajar dari umat Israel. Menurut saya ada sesuatu yang lebih dalam. Dari seluruh cerita perjanjian lama, kalau Tuhan marah pada umat orang yang biasa-biasa, itu wajarlah karena posisinya aja umat. Yang namanya umat itu tidak terlalu banyak dituntut. Tetapi seringkali perhatian saya justru pada Harun, pemimpin. Orang yang punya otoritas, orang yang punya wewenang, orang yang punya kuasa. Dan seringkali inilah yang sebenarnya menjadi gembala, tapi dalam kenyataannya sering mengecewakan. Sebab mereka gagal untuk mempertahankan perjanjian, amanah mereka, janji awal mereka. Sehingga gara-gara Harun menuruti ini sistem kepemimpinan yang cenderung permisif, laissez-faire ya. Jadi kepemimpinan yang ya sekedar ngombyongi saja, mengikuti apa maunya rakyat, apa maunya umat. Nah, Harun sebenarnya memiliki wewenang untuk bisa menasehati, untuk menuntun bangsa Israel. Tetapi itu tidak terjadi. Harun tidak mampu memegang prinsip. Sama halnya raja-raja Israel maupun Yehuda sebenarnya bisa mengatakan tidak ketika orang-orang Israel menginginkan berhala, menyembah berhala. Sama halnya para imam di zaman Yesus sebenarnya memiliki kuasa dan wewenang untuk mengatakan tidak terhadap legalisme. Sebenarnya Pilatus juga bisa memiliki kuasa dan otoritas untuk menghentikan eksekusi Yesus daripada harus mengalah dari tuntutan massa. Lah, terima kasih. Pemimpin itu sebenarnya kepadanya kita banyak berharap. Pemimpin itu adalah orang yang kita harapkan bisa mendatangkan kesejahteraan, kedamaian, dan kebaikan. Dan di seluruh Alkitab sebenarnya ada juga pemimpin-pemimpin yang bisa mendatangkan kesejahteraan, yang bisa membawa kabar baik. Ambil contoh kisah Yunus di negeri Niniwe. Ketika Yunus menyampaikan
Apa yang menjadi rencana hukuman Tuhan? Seketika raja dan pemimpin kota Niniwe mendengar itu dan mereka bertobat. Ini contoh pemimpin yang baik. Tidak hanya Raja Niniwe, kita bisa melihat kisah Raja Yosia. Ketika mendengar dibacakan Taurat, seketika mereka juga meneguhkan perjanjiannya dengan Tuhan. Mereka bertobat, sehingga dikenallah reformasi Yosia. Demikian juga pada zaman Yesus kita mengenal orang-orang Farisi, orang-orang Sanhedrin seperti Nikodemus, Yusuf dari Arimatea. Pemimpin-pemimpin yang tidak ikut meneriakkan salibkan dia. Atau ambil contohlah Paulus sendiri ketika ditangkap oleh Yesus. Akhirnya Paulus berubah. Tidak menjadi penganiaya, tapi justru menjadi pewarta. Nah ini kita belajar dari kitab Keluaran. Di tengah-tengah keluarga yang bisa salah itu bisa anak-anak. Tapi kalau yang salah itu pemimpin, orang tua, itu sungguh sesuatu yang sangat mencelakakan semuanya. Nah demikian juga dalam keluarga besar, berbangsa dan bernegara atau bergereja. Nah Bapak Ibu, dalam bacaan Mazmur 106 tadi, diulang lagi kisah anak lembu emas. Dan itu diakui. Orang Israel melupakan perjanjian Tuhan. Padahal Tuhan selalu bersama mereka. Makanya pemazmur tadi di ayat 1-6 mengatakan, kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Tetapi umat seringkali melupakan, tidak ingat akan kasih setia Tuhan. Sebenarnya kita sendiri ya yang memilih jalan sesat. Kalau kita belajar dari Mazmur ini, kita yang sering melakukan gangguan, kita yang mendistorsi hubungan kita dengan Tuhan. Kita yang memisahkan diri kita dari jalan Tuhan. Tapi pemazmur tadi mengakui indahnya adalah Tuhan selalu mengulurkan tangan untuk menawarkan pengampunan. Ini perlu kita garis bawahi. Tuhan selalu menawarkan pengampunan. Nah Bapak Ibu, dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan tentang perjamuan perkawinan. Ini berbicara tentang inklusivitas rahmat Allah. Jadi rahmat Allah itu tidak eksklusif bagi orang-orang tertentu. Semula memang rancangan Allah adalah memakai orang-orang tertentu. Tetapi sebagaimana dalam perumpamaan perjamuan kawin ini, ternyata orang-orang tertentu itu justru tidak mau datang, tidak mau merespon secara baik undangan perkawinan. Sehingga Raja tadi menyuruh hambanya untuk temui orang-orang di persimpangan-persimpangan jalan. Dan diceritakan tadi, yang masuk dalam perjamuan itu tidak hanya orang baik, tapi juga orang jahat. Tapi ketika ada orang yang masuk dalam perjamuan kawin itu tidak mengenakan pakaian pesta, sang raja marah. Artinya apa? Seperti yang pernah saya ceritakan berkali-kali, kekristenan itu adalah agama rahmat. Kekristenan itu adalah agama anugerah, kemurahan. Tetapi tidak bisa kita buat murahan. Tetap harus ada pakaian pesta. Tetap harus ada pakaian perkawinan. Supaya tidak diusir oleh pemilik pesta. Jadi perumpamaan ini Bapak Ibu sungguh-sungguh benar-benar berbicara kepada keluarga kita masing-masing. Jangan sampai iman Kristen kita itu hanya sebatas basa-basi. Sesuatu yang tidak mengundang transformasi. Tidak ada pakaian pesta yang terlihat dalam kehidupan kita atau kehidupan keluarga kita. Bapak Ibu yang terkasih, dalam bacaan Filipi pasal 4 ayat 1-9 sampai 9,
Rasul Paulus mengingatkan agar kehidupan orang-orang di Filipi sungguh-sungguh menjalani kehidupan yang mampu diubahkan. Menarik, ada dua nama perempuan, yaitu Euodia dan Sintike. Ini adalah pemimpin-pemimpin gereja yang bersama-sama dengan Paulus, bersama-sama dengan Sensukos, bersama dengan Clement, bekerja dalam pekerjaan Injil. Nah, mengapa dalam kitab Filipi ini diceritakan dua perempuan? Ini terkait dengan ayat-ayat yang ada. Perempuan, mengapa seringkali menimbulkan konflik? Karena seringkali dikuasai rasa kekhawatiran. Dan karena kekhawatiran itu menjadikan mereka berbeda pendapat. Dan kekhawatiran itu adalah sesuatu yang negatif dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu dalam Filipi tadi, jangan kamu khawatir. Tuhan mampu berkarya melebihi kemampuan akal kita. Jadi jemaat Filipi harus menghidupi iman dan cinta dan damai satu sama lain. Bahkan tadi dikatakan, pikirkanlah apa yang baik, pikirkanlah apa yang suci, pikirkanlah apa yang disebut kebajikan. Jadi bukan berprasangka negatif, tetapi justru berprasangka positif. Dalam kehidupan bersama, terlebih dalam kehidupan berkeluarga, prasangka negatif itu adalah aura yang negatif. Dan itu bisa merusakkan suasana dan bisa merusakkan kehidupan bersama. Tetapi dalam Filipi ini Paulus dengan lembut mengingatkan mereka supaya mereka tidak khawatir. Mengingatkan mereka supaya terus melakukan apa yang telah mereka pelajari dari Paulus, apa yang telah mereka lihat. Sebab Tuhan selalu hadir dari awal sampai akhir. Nah, Bapak Ibu, melalui seluruh bacaan tadi kita diingatkan jangan sampai keluarga kita jangan sampai merusakkan seperti apa yang terjadi pada bangsa Israel. Tuhan terus menawarkan pengampunan, menawarkan kesembuhan. Tuhan berikan harapan. Itu pula yang harus kita tawarkan pada setiap anggota keluarga kita, pada sesama kita. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita. Kita panjatkan doa syafaat dan nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada minggu kedua bulan keluarga ini, Engkau meneguhkan agar kami terus dapat merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah keluarga kami. Pimpinanmu, berkat-Mu, kasih sayang-Mu, biar senantiasa tercurah dalam kehidupan kami. Dan kami dapat merasakan semuanya itu. Tuhan, terima kasih, puji syukur atas penguatan yang Engkau nyatakan melalui sabda firman-Mu. Pada kesempatan ini kami menyerahkan hidup bersama kami di tengah-tengah keluarga. Tuhan berkati peran dan tugas kami sebagai orang tua, agar kami mampu menggembalakan anak-anak dan cucu kami. Kami juga menyerahkan kehidupan keluarga kami di tengah-tengah masyarakat.
Tuhan mampukan setiap anggota keluarga kami, sehingga dapat hidup dengan penuh berdampingan, dengan penuh damai sejahtera, dengan penuh kasih sayang. Kami juga menyerahkan kehidupan bergereja kami. Kami mohon berkat-Mu untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, saudara-saudara kami yang ada dalam pergumulan. Tuhan, Engkau berkati saudara kami ini. Kami juga menyerahkan kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Kami tak henti-henti terus menyerahkan para pemimpin kami. Orang-orang yang telah Engkau tunjuk, orang yang Engkau pilih secara khusus untuk melayani kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Tuhan tuntun, Tuhan berkati. Tuhan, banyak lagi yang tidak kami panjatkan kehadirat-Mu. Oleh karena itu kami menyempurnakan doa-doa kami dengan doa yang diajarkan oleh Juru Selamat kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami undang bangkit berdiri, kita nyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 318. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap. Tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati kira menyambutmu, memandangmu dengan berseri. Tiap anggota di sabdamu dan taat akan firman yang Kau beri. Kita akan bersama-sama menyatakan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, hendaklah kehadiran Allah senantiasa dapat kita rasakan di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Dan terimalah berkat Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Kita akhiri ibadah kita dengan bait yang kedua, berbahagia rumah yang sepakat. Berbahagia rumah yang sepakat
Tuhan